Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak ibu? Nah, ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, hari ini kita belajar tema 5, wirausaha, dan fokus kita hari ini adalah MUPEL SBDP. Nah, dalam pembelajaran MUPEL SBDP di tema 5 ini, ada berbagai macam reklame yang kita pelajari ya. Ada buklet, poster, logo, embalase. Ya, ini semua adalah jenis-jenis dari reklame. Ibu, nanti kita akan bahas bersama satu persatu ya. Mari simak video berikut ini. Subtema 1 terlebih dahulu yang akan Ibu bahas ya. Jadi supaya kalian lebih mudah memilah-milah pembelajaran ini, jadi Ibu pilih per subtema. Nah, di sini Ibu pertama akan menjabarkan atau menyebutkan jenis-jenis reklame. Ya, kalian bisa lihat di sini, ini di halaman berikutnya juga masih membahas tentang reklame. Ayo kita lihat ya. Nah, reklame adalah alat untuk memperkenalkan dan menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat. Reklame dibuat agar masyarakat mau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya, reklame dibuat dengan gambar dan kata-kata yang menarik. Ada beberapa jenis reklame yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar. Agar lebih paham, mari kita perhatikan penjelasan mengenai jenis-jenis reklame berikut. Yang pertama ada iklan. Nah, iklan ini adalah pemberitahuan kepada khalayak tentang barang atau jasa tertentu. Berdasarkan media yang digunakan, iklan dibagi menjadi dua. Ada iklan cetak dan ada iklan elektronik. Nah, iklan cetak dapat kita temukan pada koran dan majalah. Iklan elektronik dapat kita jumpai pada siaran televisi dan internet. Iklan dibuat agar masyarakat mau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Pasti kalian sudah biasa ya melihat iklan ya. Paling sering sih kita melihat iklan di TV ya biasanya. Nah, kalau kalian sering melihat YouTube, di YouTube juga sekarang setiap tayangan itu banyak iklannya ya. Yang kedua, poster. Poster adalah pemberitahuan yang dipasang di tempat umum. Poster berbentuk kertas berukuran besar yang berisi tulisan dan gambar. Ya, kenapa dipasang di tempat umum? Agar poster tersebut dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, poster dibuat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Yang ketiga, spanduk. Spanduk adalah pemberitahuan yang dibuat secara ringkas, padat, dan jelas. Biasanya, spanduk berisi ajakan, slogan, atau informasi khusus. Spanduk berbentuk selembar kain yang dibentangkan di antara dua tiang dan dipasang di tempat yang ramai. Spanduk dapat dimanfaatkan sebagai media promosi, barang, jasa, atau suatu kegiatan. Yang keempat, baliho. Baliho adalah pemberitahuan yang berisi gambar dan tulisan yang menarik. Baliho dapat dibuat dari bahan kayu, kain, serat kaca berukuran besar. Biasanya, baliho dipasang di tempat ramai dan di tepi jalan raya. Baliho dibuat sebagai media promosi barang, tempat usaha, dan kegiatan. Yang kelima, brosur. Brosur adalah pemberitahuan berisi keterangan singkat tapi lengkap. Biasanya brosur berbentuk satu lembar kertas yang dapat dilipat. Brosur dapat diletakkan di dalam koran, diletakkan di tempat umum, atau diberikan langsung kepada masyarakat. Brosur dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang barang atau jasa secara detail. Selanjutnya, namanya pamflet. Nah, pamflet adalah pemberitahuan yang berisi tulisan serta gambar di satu sisi atau kedua sisi kertas. Pamflet berbentuk satu lembar yang dapat dilipat tetapi tidak dijilid. Biasanya pamflet ditempel di tempat umum dan diberikan kepada masyarakat. Pamflet dibuat untuk mendidik, memberikan informasi, dan menghibur masyarakat. Selanjutnya ada leaflet. Leaflet adalah pemberitahuan yang berisi informasi suatu produk, sekolah, atau perusahaan.
Leaflet berbentuk satu lembar kertas berukuran kecil yang dilipat menjadi 3 atau 4 bagian. Biasanya leaflet disebarkan langsung kepada masyarakat. Leaflet dibuat sebagai media promosi untuk memperkenalkan barang, jasa, sekolah, atau perusahaan. Selanjutnya ada booklet. Nah, booklet adalah pemberitahuan berupa buku kecil yang dijilid yang berfungsi sebagai selebaran. Booklet terdiri atas bagian sampul, daftar isi, dan halaman isi. Biasanya, booklet disebarkan langsung kepada masyarakat. Booklet dibuat sebagai media promosi untuk memperkenalkan barang, jasa, atau kegiatan. Selanjutnya, ada embalase. Embalase adalah pemberitahuan secara visual yang terdapat pada kemasan suatu produk berupa gambar dan tulisan. Embalase berisi informasi tentang suatu barang secara detail. Embalase dibuat untuk menarik minat masyarakat agar membeli suatu barang. Kemudian yang terakhir ada logo. Nah, logo adalah gambar atau huruf yang bermakna dan mewakili suatu barang maupun jasa. Logo dibuat sebagai identitas barang, jasa, organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Nah, ini adalah jenis reklame di lingkungan sekitar. Ini kita lihat ya, ada gambar pertama dan gambar kedua. Yang pertama ini pasta gigi terbaik. Nah, Pastaden. Ini adalah jenis reklamenya iklan. Cirinya adalah lebih banyak gambar menarik dan mencolok daripada tulisan. Berisi informasi tentang produknya yaitu pasta gigi. Tujuannya apa? Untuk mempromosikan produk pasta gigi. Yang di bawah ini adalah pamflet. Ya, lebih banyak tulisan daripada gambar dan gambar tidak terlihat mencolok. Berisi informasi tentang kegiatan lomba secara detail. Nah, tujuannya untuk memberikan informasi serta mengajak masyarakat mengikuti kegiatan lomba. Lanjut. Nah, kita akan mengenal logo. Sekarang kita akan belajar salah satu jenis reklame yaitu logo ya. Logo adalah gambar atau huruf yang bermakna dan mewakili suatu produk. Logo yang baik akan membuat produk mudah diingat dan dikenali. Ayo kita simak beberapa ciri logo berikut. Logo itu yang pertama sederhana, unik. Unik itu artinya berbeda dari yang lain, mudah diingat, bertahan dalam jangka waktu lama, sesuai dengan tujuan pembuatan logo. Nih, kita bisa lihat ya contoh logo. Nah, ini yang pertama berwarna biru bertulisan Tuturi Handayani. Ini adalah logo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasti kalian sering melihat ya, ada di topi kalian, ada di mana? Sering ditemukan ya di sekolah kita lambang atau logo Tuturi Handayani. Nah, yang kemudian di sebelahnya ada logo ASEAN. Ini adalah logo ASEAN. Kalian pasti sudah pernah melihat, karena sudah dari tema 1 ya kita membahas ASEAN, mungkin kalian, diantara kalian sudah ada yang pernah melihat logo ASEAN. Ini adalah logo ASEAN, kemudian di selanjutnya ada logo SEA Games 2011, ada logo Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Ayam Oke, ini contoh ya, Rumah Juara. Nah, Rumah Juara ini adalah sumber tempat Ibu mencari informasi berkaitan dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan ya. Itu Ibu ambil dari Rumah Juara, dan logo dari Rumah Juara adalah gambar seperti ini. Banyak sekali anak-anak ya logo yang mungkin familiar dengan kita, karena logo ini bersifat unik, sederhana, dan mudah diingat. Logo handphone yang banyak diminati oleh orang-orang di sekitar kita dan harganya lumayan mahal. Ayo, logo apa kira-kira? Logo Apple. Ya, pasti kalian tahu ya, logo Apple itu adalah bentuknya seperti apel yang tergigit itu. Nah, itu kan tanpa ditulis, tanpa diberi keterangan, kita tahu bahwa itu adalah logo dari Apple yang memproduksi handphone dan tablet serta laptop ya. Kemudian logonya KFC. Mungkin kalian tidak ada tulisan KFC-nya kalau melihat logo kakek-kakek tua. Ya, pasti kalian paham. Wah, ini kan logonya KFC, logonya Pizza Hut, logonya McDonald.
logonya sepatu Nike, logonya Adidas, kemudian logo brand-brand terkenal. Ya, jadi logo itu memang mudah sekali kita ingat karena sifatnya yang unik tadi ya dan mudah diingat. Banyaklah logo di sekitar kita yang sering kita temui dan kalian bisa lihat-lihat ya di internet atau di TV itu biasa banyak tuh perusahaan-perusahaan itu biasanya punya logo yang mencirikan perusahaan mereka. Lanjut. Nah, langkah-langkah membuat logo. Pertama, pasti kita menentukan tema dulu. Apa sih tema kita? Misalnya tadi untuk pendidikan, berarti temanya berkaitan tentang pendidikan. Temanya misalnya mau bikin logo buat restoran, pasti ada kaitannya dengan makanan yang akan kita jual. Tadi misalnya tadi ada contoh ya, logo restorannya ayam geprek. Nah, berarti nanti logonya ada ayamnya atau ada apanya lah yang mencirikan makanan ayam geprek. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan itu secara manual bisa pakai pensil warna, krayon, atau cat air. Atau kalau kita mau menggunakan komputer atau menggunakan tablet atau iPad, itu bisa juga ya. Kemudian membuat simbol atau gambar yang mewakili tema. Kita pilih dulu nih, simbol atau gambar yang mewakili tema tersebut. Kemudian menuliskan kata atau kalimat yang mewakili tema. Biasanya ya, ada logo itu yang pure cuma logo aja, tapi ada juga yang logonya ditambah merek atau brand dari produk tersebut. Kemudian mewarnai logo. Nah, logo ini punya peranan yang sangat penting ya, karena warna yang menarik tentu akan membuat logo itu semakin menarik. Kemudian yang keenam, menuliskan arti dan gambar warna logo. Ya biasanya orang kalau misalnya memilih logo, sudah mematenkan suatu logo, pasti logo tersebut ada makna-maknanya. Kenapa dipilih logo ini? Kenapa warnanya ini? Kenapa simbolnya ini? Itu pasti ada penjelasannya, pasti ada penjelasan dan filosofinya. Seperti logo ASEAN tadi ya. Kalau kalian lihat logo ASEAN itu ada warna biru, merah, kuning. Kemudian kuning itu melambangkan apa? Merah itu melambangkan apa? Lingkaran biru melambangkan apa? Ikatan di bawahnya itu melambangkan apa? Itu semua ada penjelasan dan maknanya. Jadi logo itu bukan hanya sekedar gambar, tapi juga bermakna. Ya, lanjut. Subtema 1 tadi kita membahas tentang logo. Ya. Nah, subtema 2 kita membahas poster kegiatan. Yuk, kita simak ya. Poster kegiatan berisi informasi tentang suatu kegiatan yang akan diadakan. Tujuan poster kegiatan yaitu agar masyarakat mengetahui dan tertarik mengikuti kegiatan tersebut. Nah, contoh poster kegiatan adalah poster lomba membaca puisi, seperti yang ada di bawah ini gambarnya ya. Poster pertunjukan musik, dan poster pameran seni rupa. Mari kita amati contoh-contoh poster berikut. Tuh, lihat yang pertama ada gambar poster lomba membaca puisi. Di situ ada judulnya, ada keterangannya. Nah, untuk poster kegiatan, itu penting sekali anak-anak mencantumkan waktu dan tanggal serta tempat pelaksanaan. Karena kalau waktu dan tanggal serta tempatnya tidak jelas, nanti bisa-bisa orang yang berminat mengikuti kegiatan tersebut terlewatkan karena tidak tahu tanggal dan waktunya. Jadi harus ditulis secara jelas di dalam poster kegiatan. Ya, yuk kita lanjut lagi. Nih, sebuah poster kegiatan yang lengkap harus memuat beberapa hal. Yang pertama, harus ada judulnya. Judul itu biasanya terdapat pada bagian atas poster, tapi bisa juga di bawah atau di mana saja, yang penting posternya terlihat jelas. Judulnya maksud Ibu. Kemudian nama penyelenggara. Penyelenggaranya itu siapa? Kelompok orang atau lembaga yang mengadakan kegiatan itu siapa? Harus jelas. Kemudian informasi singkat tentang isi kegiatan. Dijelaskan itu mau ngapain sih kegiatannya. Mau kegiatan donor darah kah? Mau kegiatan
penggalangan dana atau hal-hal semacam itu harus jelas. Seperti tadi lomba puisi, berarti lombanya puisi, live music, berarti tentang pagelaran musik, jadi harus jelas. Kemudian tadi sudah Ibu sampaikan bahwa waktu dan tempat penyelenggaraan kegiatan itu juga harus tercantum jelas agar yang membaca poster tersebut tidak bingung, ini kapan sih dilaksanakannya, di jam berapa sih, di mana sih tempatnya, itu harus sudah tercantum secara jelas. Nah, biasanya di poster-poster juga harus ada kontak person atau CP, orang yang bisa dihubungin, yang dapat orang yang dapat dihubungi berkaitan dengan post kegiatan yang dicantumkan di dalam poster tersebut. Nah, poster yang baik itu ada ciri-ciri atau kriterianya. Yang pertama, tulisan harus jelas dan mudah dibaca. Pasti ya. 2, letak judul poster harus tepat sehingga mudah dibaca. Jangan sampai posternya ketutupan atau kekecilan sampai tidak bisa dibaca. Yang ketiga, penulisan waktu dan tanggal kegiatan harus jelas. Keempat, menggunakan warna tulisan poster yang mencolok agar menarik ya tentunya. Yang kelima, gambar untuk melengkapi poster harus terlihat jelas. Keenam, paduan warna tulisan dan warna dasar gambar poster harus sesuai. Ketujuh, menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah diingat. 8, ukuran poster disesuaikan dengan tempat pemasangan poster. Nama 3, SBDP-nya akan membahas tentang nah, embalase ya. Apa sih embalase? Tadi sudah Ibu jelaskan di depan ya. Embalase adalah reklame berupa kemasan produk yang berisi informasi atau pesan-pesan yang dapat menarik konsumen. Simpelnya adalah embalase itu dapat dikatakan sebagai adalah bungkusnya, kemasannya, kalengnya. Coba lihat di bawah ini ya. Ada kaleng susu, ada ice cream, ada snack. Nah, bungkus, kaleng, kemudian bungkus ice cream itu adalah sudah termasuk embalase atau reklame. Nah, embalase ini berfungsi yang pertama sih untuk melindungi produknya, namun dimanfaatkan juga untuk menarik perhatian konsumen dan memberikan informasi produk. Embalase memiliki berbagai macam bentuk, ada yang tabung, kerucut, balok, dan prisma. Selain itu, bahan pembuat embalase juga beragam, ada yang dari bahan plastik, kertas, kaca, bahkan kaleng. Gambar dan tulisan pada embalase dibuat semenarik mungkin. Gambar pada embalase biasanya berupa produk yang dikemas, seperti tulisan pada embalase memuat keterangan tentang produk. Keterangan pada embalase berisi identitas produk, bahan pembuat produk, tanggal produksi supaya tahu expire-nya ya, dan produsen atau perusahaan yang membuatnya. Nah, di masa sekarang ini anak-anak ya, kemasan itu memang banyak perusahaan-perusahaan itu banyak sekali idenya untuk menarik konsumen dari segi kemasan. Contohnya mungkin anak-anak tahu nih keripik atau snack lice. Nah, keripik atau snack lice yang ada gambar orang senyum, ada wajah senyum itu yang separuh mukanya. Nah, itu kan sangat menarik apa namanya konsumen karena biasanya ada yang pasang foto terus foto terus dipasang di media sosialnya sehingga terkesan menarik. Jadi orang-orang, "Ih, saya juga mau bikin seperti itu, saya juga pengen bikin seperti itu, kayaknya lucu dan keren deh." Nah, jadi laris kan produknya. Atau misalnya di zaman sekarang ini banyak perusahaan yang bekerja sama dengan artis atau idol-idol yang lagi diminati oleh kalangan khususnya milenial misalnya nih kalian lagi suka, banyak orang yang suka sama grup idol K-pop kayak BTS, biasanya kan banyak kayak ada minuman itu misalnya bekerja sama dengan BTS, jadi di kemasan minumannya itu ada foto-foto orang personel BTS-nya, jadi orang-orang pengen nih beli biar punya, biar koleksi. Nah, tentu itu akan membuat produknya menjadi laris di pasaran ya. Jadi memang kemasan suatu produk itu tidak hanya berfungsi untuk melindungi produk, tapi juga untuk menarik perhatian konsumen ya. Oke, nih di sebelahnya ada
Kita belajar mengamati embalase di sekitar kita. Ini contohnya ada produk chicken nugget. Nah, kita sudah mengamati embalase sebuah produk. Nah, embalase tersebut terdapat gambar. Lihat ya, ada gambar chicken nuggetnya, ada simbolnya, ada tulisannya. Nah, gambarnya itu ada gambar ayam, wortel, jeruk, dan lemon. Simbolnya biasanya ada logo lisensi halal ya kalau pada makanan. Itu penting. Kemudian terdapat juga tulisan yang menjelaskan ini produk apa sih. Jadi orang itu tidak perlu kadang kan banyak kemasan itu yang isinya tidak transparan dan tidak terlihat. Tapi kalau sudah ditulis di depannya seperti ini, chicken nugget. Jadi orang tidak bertanya lagi ini produk apa. Yang harus ada keterangan di depannya, ya. Nah, embalase produk dibuat menarik dengan memadukan bermacam-macam warna. Selain itu, gambar yang digunakan juga menarik dan sesuai dengan produk yang ditawarkan. Tulisan dalam embalase juga dibuat dengan berbagai ukuran untuk menarik perhatian konsumen. Informasi tentang bahan pembuat produk yang diklaim sehat menjadi daya tarik pada produk tersebut. Terakhir, kita bahas buklet. Nah, buklet adalah reklame berbentuk lembaran-lembaran kertas yang disatukan atau dijilid menjadi buku kecil. Nah, buklet digunakan sebagai media promosi atau anjuran kepada masyarakat. Nah, buklet biasanya berisi gambar, foto, dan informasi tentang barang atau jasa kegiatan. Buklet itu terdiri atas 3 bagian ya anak-anak ya. Ada sampulnya atau cover, daftar isi, dan isi dari buklet tersebut. Sampul berisi judul, buklet, gambar, dan keterangan singkat perusahaan atau profil pemilik usaha. Daftar isi memuat rincian isi dalam buklet. Sementara bagian isi, buklet memuat informasi lengkap tentang produk yang ditawarkan. Agar lebih jelas, mari kita amati contoh beberapa buklet berikut ini. Kalian lihat ya, tuh ada gambarnya 1, 2, 3. Dan coba kita analisis lagi gambarnya. Nih, tuh ada 3 bagian ya. Tuh, bagian pertama memperlihatkan sampul buklet atau cover bukletnya. Kemudian daftar isi tuh, seperti kalian tahu biasanya di buku ada daftar isi kan anak-anak. Nah, daftar isi pada buklet juga seperti itu, menjelaskan di halaman berapa, menjelaskan apa, ya. Kemudian bagian isi seperti biasalah dalam buku tuh bagaimana. Tapi ini wujudnya atau bentuknya kecil dan tidak terlalu tebal, ya. Nah, pada buklet yang kita amati terdapat berbagai gambar dan tulisan yang menarik. Buklet yang kita akan amati terdiri atas sampul, daftar isi, dan isi. Pada bagian sampul terdapat nama produk yang ditawarkan beserta gambarnya. Pada bagian daftar isi terdapat informasi yang akan dirincikan dalam buklet dan nomor halamannya. Pada bagian isi tentu saja berisi penjelasan hal yang telah dirincikan. Buklet terlihat menarik karena disertai gambar dan warna yang beragam. Nah, itu saja penjelasan Ibu tentang pelajaran tema 5, wirausaha di fokus pembelajaran muatan pelajaran SBDP. Jika masih ada hal-hal yang kurang kalian pahami, mari kita diskusikan bersama di grup kelas kita. Dan seperti biasa ingin Ibu sampaikan bahwa materi-materi potongan gambar dan slide yang Ibu tampilkan dalam video ini, Ibu kutip dari rumahjuara.com. Kalian bisa install aplikasinya di Play Store atau kalian kunjungi saja websitenya rumahjuara.com. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.